Balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series yang berjudul American Born Chinese. Series terbaru ini bercerita tentang seorang remaja bernama Wei Chen yang terlibat dalam konflik antar para dewa Chinese. Kalian tahu kan karakter utama dari novel Journey to the West yaitu Sun Wukong atau Sun Gokong di bahasa Indonesia? Nah, ceritanya Wei Chen ini adalah anak dari Sun Wukong yang ingin membantu ayahnya untuk melawan iblis banteng. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal series, kita pun diperlihatkan seorang siluman kera yang sedang dikejar oleh sesuatu. Sesuatu itu bisa merubah diri menjadi bentuk binatang apapun tergantung situasi yang ia hadapi. Ternyata itu adalah Sun Wukong yang sedang mengejar sang anak karena ia telah mencuri tongkat sakti miliknya. Demi melarikan diri, anak itu pun nekat terjun dari dunia para dewa menuju ke dunia manusia. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang remaja bernama Jin Wang yang baru memulai kelas 10 SMA. Sejak awal, Jin Wang hanya ingin menjadi siswa normal dan tidak ingin terlibat dalam masalah apapun. Ia bertekad untuk masuk ke dalam tim sepak bola sekolah karena kecintaannya pada dunia sepak bola. Dalam misi menjadi siswa normal, Jin berusaha mendekati teman-teman baru dan bahkan melupakan teman semasa SMP-nya yang bernama Anuj. Karena Anuj adalah seorang wibu yang sering melakukan cosplay karakter anime. Dan ya, menurut Jin, hal itu sangatlah tidak normal. Oh ya, Jin juga diam-diam menyukai teman sekelasnya yang bernama Amelia, seorang siswi cantik yang menjadi primadona bagi semua siswa. Sayangnya, kenormalan yang Jin harapkan seketika berubah ketika ia mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk memperkenalkan sekolah pada seorang siswa baru bernama Sun Wei Chen. Mengingat mereka berdua sama-sama Chinese, jadi ibu kepala sekolah pun memerintahkan Jin untuk membantu Wei Chen. Selama seharian penuh, Wei Chen terus mengikuti Jin dan hal itu membuat mereka menjadi pusat perhatian. Padahal Wei Chen tidak sedikit pun berniat mempermalukan Jin. Ia bahkan berusaha akrab dengan Jin saat ia tahu Jin sebenarnya suka membaca komik seperti dirinya. Namun lagi-lagi Jin tidak ingin dikenal sebagai seorang pecinta komik, jadi mereka pun membicarakan komik diam-diam dan jauh dari keramaian. Di kerajaan para dewa, Sun Wukong mendapatkan kabar bahwa iblis banteng berencana menyerang saat equinox musim gugur. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis banteng adalah dengan menggunakan tongkat sakti milik Wukong yang sekarang ada di tangan Wei Chen. Pada malam harinya, Jin dan keluarganya makan malam bersama. Ayah dan ibunya sedang perang dingin karena masalah ekonomi. Pasalnya, sang ayah tak kunjung mendapatkan kenaikan jabatan meskipun telah bekerja keras di kantornya selama puluhan tahun. Ibu Jin kemudian mendesak suaminya untuk segera mengajukan kenaikan jabatan pada sang atasan, namun ayah Jin masih belum bisa memberanikan diri untuk melakukan hal itu. Keesokan harinya, Jin datang ke sekolah dengan penampilan yang baru. Ia memberanikan diri mendekati Amelia dan mengajaknya hangout berdua. Namun momen itu dirusak oleh Wei Chen yang tiba-tiba datang dengan jaket yang sama seperti Jin. Seolah-olah ia ingin menunjukkan chemistry antara mereka sebagai sahabat baik, bahkan seperti anak kembar.
Dalam upaya menjauhi Wei Chen, Jin mengalami masalah yang menjadikannya viral karena sebuah video meme lucu tentang dirinya tersebar di seluruh sekolah. Semua anak-anak mulai menertawakan Jin karena video itu. Hal itu pun membuat Jin marah besar dan mengira bahwa video itu dibuat oleh rekan klub bolanya yang bernama Travis. Alhasil, dalam latihan tim sepak bola, Jin menyerang Travis dan hal itu membuat pelatih sepak bola marah kepadanya. Namun ternyata bukan Travislah pelaku yang sebenarnya, melainkan sang kapten tim sepak bola yang bernama Greg. Setelah itu, Wei Chen bertemu dengan sang ayah di belakang sekolah. Ayahnya berniat menjemput Wei Chen, namun Wei Chen menolak karena ia ingin mencari gulungan keempat. Semua ini berdasarkan mimpi Wei Chen, di mana ia melihat burung bangau yang menjadi pemandunya untuk menemukan gulungan keempat tersebut. Dan Wei Chen yakin burung bangau yang dimaksud adalah Jin Wang. Karena Wei Chen menolak dibawa pulang, ia pun akhirnya bertarung dengan ayahnya sendiri. Di tengah pertarungan itu, Wei Chen pun dibantu oleh Dewi Surga, yaitu Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im meminta Wukong untuk membiarkan Wei Chen memiliki petualangannya sendiri. Mulai hari itu, Kuan Im akan tinggal di bumi untuk menemani Wei Chen, mengingat keberadaan tongkat sakti di tangannya akan membawanya dalam situasi yang berbahaya. Keesokan harinya, Jin meminta maaf atas kesalahannya kepada Anuj dan mereka pun akhirnya berbaikan. Lalu mereka melihat Suzy, seorang ketua klub budaya yang sedang melakukan protes atas video viral tentang Jin. Ia berusaha mencari keadilan untuk Jin dengan mencari pelaku yang sebenarnya. Jin yang menjadi korban malah merasa terganggu dengan aksi itu, karena hal itu malah membuat dirinya semakin viral. Hal itu pun semakin diperparah ketika Wei Chen mengumumkan pada semua orang bahwa pelaku pembuat video meme viral itu adalah Greg. Greg yang tak ingin namanya tercemar segera mendekati Jin dan mengatakan bahwa ia akan membantunya untuk masuk ke dalam tim sepak bola. Asalkan Jin mau membantunya untuk membersihkan nama karena ia tak ingin bermasalah dengan kepala sekolah akibat video tersebut. Setelah itu, Jin menemui pelatih tim sepak bola untuk meminta kesempatan kedua agar ia bisa masuk ke dalam tim. Sang pelatih pun memberikannya tugas untuk membersihkan ruangan olahraga dan akan mempertimbangkan Jin untuk bergabung ke dalam tim. Di sisi lain, Wei Chen bertemu dengan Zhu Baji atau Pat Kai yang dikirim oleh ayahnya. Wei Chen pun bergegas mencari Jin dan berniat menitipkan sebuah robot yang di dalamnya ada tongkat sakti. Jin yang sedang sibuk tidak memperdulikan Wei Chen sampai ia pun melihat Wei Chen mengangkat 2 barbel dengan sangat mudah. Namun semua itu malah berakhir dengan kekacauan. Keesokan harinya, Jin langsung mengumumkan pada semua orang bahwa ia telah memaafkan Greg dan berharap semuanya kembali seperti semula. Berkat hal itu, Greg pun mengusulkan Jin pada sang pelatih sehingga Jin pun mendapatkan kesempatan terakhir untuk bergabung dengan tim sepak bola. Hal itu tentu saja membuat Suzy kecewa. Ia tak menyangka Jin rela membiarkan dirinya dipermalukan hanya untuk menjadi siswa normal yang bergabung dengan tim sepak bola. Padahal Suzy dan Wei Chen hanya ingin membantu Jin untuk tidak membiarkan dirinya direndahkan oleh siapapun. Di waktu yang sama, Wei Chen bertarung melawan Pat Kai yang sejak kemarin sibuk mencari makanan di dalam sekolah. Di tengah perkelahian itu, Jin tidak sengaja melihat mereka dan akhirnya terluka, begitupun dengan Pat Kai yang kemudian menghilang. Keesokan harinya, Jin yang samar-samar melihat kejadian kemarin langsung bertanya kepada Wei Chen. Wei Chen pun mengatakan semuanya, namun Jin tidak percaya kepadanya.
Wei Chen lalu meminta Jin untuk datang ke rumahnya jam 5 sore dan Dewi Kwan Im yang akan menjelaskan semuanya kepada Jin. Namun, Jin malah menghadiri acara perkumpulan dengan anggota tim sepak bola sekolah dan melupakan janjinya untuk menemui Wei Chen. Jin menghabiskan waktunya mengikuti berbagai challenge yang dibuat oleh Travis dalam upaya untuk mendekatkan diri dengan Travis dan teman-temannya. Di rumah, Dewi Kwan Im didatangi oleh Niu Moang atau Iblis Banteng yang berniat mencari tongkat sakti milik Sun Wukong. Keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit, namun Dewi Kwan Im berhasil mengalahkan Iblis Banteng dengan menggunakan sebuah cermin. Iblis Banteng pun kabur dan berniat mencari Wei Chen. Sementara itu, Wei Chen menyusul Jin ke sekolah dan mendapatinya sedang sibuk menyelesaikan challenge terakhir. Wei Chen pun membantu Jin agar misi itu cepat selesai dan mereka bisa segera bertemu dengan Dewi Kwan Im. Setelah membantu Jin dengan menggunakan tongkat sakti, Iblis Banteng datang dan mencuri tongkat tersebut. Akibat hal itu, Sun Wukong datang menjemput Wei Chen dan membawanya kembali ke dunia para dewa. Keesokan harinya, Jin datang ke sekolah dengan sambutan hangat dari teman-temannya karena sudah berhasil memenangkan challenge terakhir kemarin. Namun di tengah kebahagiaan itu, Jin mulai menyadari bahwa Wei Chen tidak datang ke sekolah dan mulai menghilang. Di dunia para dewa, Wei Chen dimarahi dan dihukum oleh ayahnya. Wei Chen memprotes hal itu dan berkata bahwa ia tak ingin menjadi seperti ayahnya. Dalam momen flashback, Sun Wukong dan Iblis Banteng ternyata dahulu berteman dan menghadiri pesta untuk para dewa. Dalam pesta itu, Aoguang, sang Raja Naga, akan memilih petapa agung yang akan memimpin para dewa. Sun Wukong di sana untuk membantu Iblis Banteng mendapatkan posisi itu. Sayangnya, Iblis Banteng yang pemalu kesulitan mengungkapkan tujuannya, sementara Sun Wukong lebih berani dan tidak takut pada apapun. Wukong terus mendorong Iblis Banteng agar tidak takut untuk menemui Aoguang agar ia bisa terpilih menjadi petapa agung. Di dalam pesta itu, mereka berdua pun bertemu dengan putri berwajah giok dan seorang putri kipas besi. Putri kipas besi kemudian membantu mereka untuk masuk ke ruangan Dewa Aoguang. Setelah dibantu untuk bertemu dengan Dewa Aoguang, Iblis Banteng tetap tidak bisa meyakinkan Dewa Aoguang untuk memilihnya menjadi petapa agung. Alhasil, Wukong pun mencuri tongkat sakti itu dari Dewa Aoguang. Tongkat itu kemudian diberikan pada Iblis Banteng agar ia bisa menunjukkan kemampuannya di hadapan semua orang. Sayangnya, Iblis Banteng lagi-lagi gagal menunjukkan kekuatannya di hadapan para dewa yang lain, sehingga Wukong pun naik ke atas panggung dan berniat mengacaukan acara tersebut. Namun, bukannya mengacaukan acara, aksi Wukong malah membuat Dewa Aoguang terpesona dan langsung memilihnya menjadi petapa agung. Sejak saat itulah Iblis Banteng menjadi dendam pada Wukong karena menganggap Wukong telah merebut mimpinya menjadi petapa agung. Seharusnya posisi itu adalah miliknya, bukan milik Wukong. Nah, sejak saat itulah keduanya berseteru dan menjadi musuh bebuyutan sampai saat ini. Setelah momen flashback itu, Sun Wukong akhirnya memutuskan untuk mengirim Wei Chen kembali ke bumi. Ia berharap anaknya itu merasakan petualangan untuk menemukan jati dirinya sendiri. Saat kembali dan menemui Jin, Jin terkejut karena ternyata Wei Chen sudah menghilang selama 1 bulan penuh. Setelah kembali dari surga, Wei Chen menceritakan semua yang terjadi kepada Jin. Ia berhasil meyakinkan ayahnya untuk kembali ke bumi dan melanjutkan pencarian gulungan keempat dengan bantuan Jin. Saat mereka sedang mengobrol, Ibu Jin menghampiri mereka untuk menawarkan minuman. Ibu Jin terlihat suka dengan Wei Chen karena ia anak yang sopan dan merupakan keturunan Chinese seperti mereka. Wei Chen berbasa-basi memuji kalung yang digunakan oleh ibunya Jin, dan ia dengan semangat menunjukkan kalau kalung itu memiliki satu pasangan yang lain. Wei Chen kemudian bercerita kepada Jin bahwa ia akan menemui seseorang bernama Jigong yang memiliki petunjuk tentang gulungan keempat yang ia cari. Wei Chen dan Jin akhirnya pergi ke sebuah restoran bernama Golden Temple, tempat kerja dari Jigong.
Di sana mereka menemukan Jigong dalam keadaan mabuk sehingga Jin tidak yakin ia bisa membantu mereka. Alhasil, Jin pun berpamitan pada Wei Chen karena ia ada tugas kelompok biologi bersama dengan Amelia. Jin tentu saja sangat bersemangat karena Amelia adalah wanita yang ia sukai sejak lama. Ia bahkan semakin senang karena bisa kenal dan akrab dengan keluarga Amelia. Kembali ke Wei Chen, ia nekat menelusuri restoran untuk mencari petunjuk. Di ruangan bawah tanah, Wei Chen menemukan sebuah ruangan terbengkalai yang berisi banyak lukisan. Jigong kemudian memergoki Wei Chen dan melawannya untuk bertarung. Sampai akhirnya, Wei Chen mengungkapkan tentang tujuannya datang ke sana, yaitu mencari gulungan keempat. Jigong sebagai seseorang yang sudah mencarinya sejak lama menyuruh Wei Chen untuk menyerah saja karena gulungan keempat itu memang tak pernah ada. Ia pun menunjukkan beberapa lukisan yang menjadi petunjuknya selama ini. Keempat lukisan itu memiliki arti bahwa gulungan keempat berisi sutra kekuasaan yang dihancurkan oleh Buddha dan sisa-sisa percikannya dibuang ke alam bumi. Dan diyakini sisa-sisa percikan itu kemudian dikumpulkan oleh dua keluarga yang saling berperang demi bisa menguasai gulungan tersebut. Alhasil, Buddha pun mengumumkan jika kedua keluarga yang bermusuhan ini nantinya bersatu, maka gulungan keempatnya akan segera terungkap. Hanya itulah petunjuk yang Jigong punya. Ia bahkan tak yakin gulungan keempat itu berbentuk seperti apa, bisa jadi batu, awan, atau benda lainnya. Entah mengapa Wei Chen langsung teringat pada Liontin orang tua Jin. Setelah itu Wei Chen pun berpamitan kepada Jigong. Sesampai di rumah Jin, Wei Chen memastikan kecurigaannya. Ternyata memang benar sejak dahulu keluarga ayah dan ibu Jin selalu bertikai sampai akhirnya ketika mereka menikah, kedua keluarga pun akhirnya bersatu. Dan itu semua dilambangkan dengan dua liontin yang dapat disatukan. Cerita itu pun semakin memperkuat kecurigaan Wei Chen. Namun saat sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil liontin itu, Jigong tiba-tiba datang dan mengundang ibu Jin serta semua ibu-ibu perkumpulannya untuk berpesta di restoran. Wei Chen kemudian menjelaskan semuanya kepada Jin, termasuk firasat tentang liontin keluarganya yang menjadi gulungan keempat. Bertepatan dengan situasi itu, kedua orang tua Jin bertengkar karena masalah keuangan. Di mana ayah Jin berkata ia ingin mengundurkan diri dari perusahaan, sementara tabungan keluarga mereka telah digunakan setengahnya oleh ibu Jin untuk memulai bisnis obat herbal. Ayah Jin tentu saja marah karena bisnis yang dijalani istrinya tidaklah jelas dan minim keuntungan. Setelah bertengkar, ibu Jin tidak sadar bahwa liontinnya telah dicuri oleh Jigong. Tak disangka, Jigong juga memiliki dendam masa lalu pada Sun Wukong, sehingga ia bertekad mendapatkan gulungan keempat untuk mendapatkan kekuasaan di surga. Alhasil, terjadilah pertarungan antara Wei Chen dan juga Jigong. Jigong berpikir bahwa ia telah berhasil membawa kabur liontin itu. Padahal liontinnya ada pada Wei Chen dan yang ia bawa hanyalah mainan. Dengan bersemangat, Wei Chen menunjukkan liontin itu pada Jin. Jin yang melihatnya langsung menyuruh Wei Chen untuk mengembalikan liontin itu karena merupakan harta pusaka keluarganya. Namun Wei Chen dengan berat hati menolak hal itu karena ia lebih membutuhkan liontin tersebut. Nah, sejak saat itulah Jin benci pada Wei Chen dan hubungan mereka perlahan-lahan mulai merenggang. Wei Chen merasa bersalah kepada Jin atas apa yang terjadi pada mereka. Dewi Kuan Im kemudian menawarkan bantuan untuk memeriksa liontin itu pada seorang ahli batu-batuan bernama Shiji untuk melihat apakah liontin itu berisi petunjuk tentang gulungan keempat atau tidak.
Di sekolah, Amelia menyadari bahwa Jin dan Wei Chen sedang bertengkar. Ketika ia tahu bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Jin, ia pun menawarkan untuk membuat acara pesta ulang tahun dadakan di sebuah arena bowling. Tak lupa, Amelia juga mengundang Wei Chen ke pesta itu agar ia dan Jin bisa memperbaiki hubungan mereka. Di waktu yang sama, Dewi Kwan Im menemui Shiji. Setelah menyampaikan tujuannya, Shiji meminta bayaran berupa gelang milik Dewi Kwan Im. Untuk memastikan keaslian gelang itu, Shiji memberikannya pada seekor anjing bernama Pixie. Jika batunya berasal dari surga, maka Pixie akan langsung memuntahkannya. Lalu selanjutnya, mereka mencoba memberikan liontin keluarga Jin kepada Pixie. Jika memang liontin itu adalah gulungan keempat, maka Pixie tidak akan memakannya. Dan ternyata Pixie tidak memuntahkan liontinnya, sehingga mereka pun tahu bahwa liontin itu bukanlah gulungan keempat. Kembali ke pesta, Wei Chen dan Jin terkejut melihat kedatangan Jigong. Jigong datang ke sana tidak sendirian, melainkan bersama dengan iblis banteng. Tak lama kemudian, Sun Wukong juga datang ke tempat itu untuk menyelamatkan anaknya. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka, namun iblis banteng diuntungkan dengan adanya tongkat sakti. Wukong langsung menyuruh Wei Chen untuk pergi bersama Jin dan mereka pun dikejar oleh Jigong. Namun untung saja di sana muncul anak buah Wukong bernama Xiao Jing yang langsung menyelamatkan mereka. Meskipun begitu, Wei Chen mengajak Jin untuk membantunya mengevakuasi semua orang karena bagaimanapun juga anak-anak yang lain tidak boleh melihat pertarungan Wukong dan iblis banteng. Setelah mengalahkan Jigong, Xiao Jing langsung membantu Wukong. Mereka berdua pun bekerja sama mengalahkan iblis banteng, namun kekuatan tongkat sakti sangatlah kuat sehingga mereka kesulitan untuk melawannya. Wukong yang sudah tertusuk merasa tak sanggup lagi melawan iblis banteng. Tak lama kemudian, Wei Chen pun datang dan berusaha membantu sang ayah. Namun sayangnya Wei Chen terlalu lemah sehingga iblis banteng dan Jigong berhasil menculik Wukong. Sementara itu, Wei Chen dan Jin bergegas menemui Dewi Kwan Im untuk melaporkan apa yang terjadi. Wei Chen menagih liontin keluarga Jin dan hendak menukarkan liontin itu dengan ayahnya. Namun sayang, Dewi Kwan Im tak bisa memberikan liontin itu karena telah ditelan oleh Pixie. Dewi Kwan Im mengatakan bahwa mereka tak bisa berbuat apapun sehingga sebelum semuanya semakin parah, Dewi Kwan Im harus segera kembali ke surga. Pernyataan itu membuat Jin merasa tidak berguna sebagai seorang pemandu karena ia tak banyak membantu Wei Chen. Perasaan Jin semakin kacau tatkala ia mulai curiga kalau ayah dan ibunya akan segera bercerai. Di sekolah, Jin akhirnya menjadi tidak fokus dan bahkan menyerang maskot sekolah hanya karena tidak sengaja tersenggol. Jin akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah beserta kedua orang tuanya. Sambil menunggu di luar kantor, Jin menonton video seorang aktor Chinese bernama Jamie yang menghadiri reuni acara Beyond Repair. Di sana, ia memberikan tanggapan terbuka dan jujur tentang perasaannya sebagai aktor sitkom yang digemari oleh banyak orang. Ia sadar sebagai seorang minoritas sangat sulit mendapatkan perhatian orang-orang di dunia entertainment. Oleh sebab itulah, ia ingin menginspirasi orang-orang minoritas sepertinya bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka mau, termasuk menjadi pahlawan bagi siapapun. Kepala sekolah kemudian memperingati kedua orang tua Jin bahwa anaknya sudah 2 kali berkelahi dalam beberapa minggu terakhir. Ayah Jin kemudian meminta maaf pada kepala sekolah karena Jin tidak biasanya seperti itu. Meskipun sudah dijelaskan, kepala sekolah seperti sulit memahami keadaan Jin dan terus menyudutkan perbedaan Jin dengan para siswa yang lain. Alhasil, hal itu pun membuat ayah Jin marah sehingga ia pun menyadarkan kepala sekolah bahwa Jin hanyalah anak normal yang sedang mengalami pubertas.
Dan mungkin saja masalah-masalah di rumah telah mempengaruhi emosional Jin saat ia berada di sekolah. Di waktu yang sama, Wukong yang sudah lemah meminta maaf pada iblis banteng jika ia dahulu memiliki kesalahan. Sayangnya semua itu sudah terlambat karena iblis banteng telah dikuasai oleh dendam. Tak lama kemudian, Wei Chen pun datang untuk menyelamatkan sang ayah. Iblis banteng kemudian menagih liontin itu pada Wei Chen, namun ia tak bisa memberikannya. Iblis banteng akhirnya sadar bahwa Wei Chen telah gagal menemukan gulungan keempat itu. Bahkan ia tak yakin apakah gulungan keempat itu benar-benar ada atau tidak. Iblis banteng masih tak menyangka Wei Chen nekat mencuri tongkat ayahnya dan turun ke bumi hanya untuk mencari gulungan keempat yang tidak jelas keberadaannya. Dan keputusannya itu sekarang malah membahayakan nyawa sang ayah dan mengancam keselamatan para dewa dan umat manusia. Wei Chen kemudian berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk membalas iblis banteng, namun iblis banteng bukanlah tandingannya. Karena kasihan melihat Wei Chen, Jigong pun akhirnya memutuskan untuk membantunya. Sehingga hal itu pun membuat iblis banteng semakin marah. Iblis banteng kemudian membakar semua lukisan Jigong dan mengancam akan membunuh mereka semua. Alhasil, Jigong pun segera menyeret Wei Chen untuk pergi dan memberikan kalung giok untuk melindungi dirinya. Sementara Wukong ditinggalkan sendiri dan kemungkinan besar telah dibunuh oleh iblis banteng. Pada suatu malam, Jin mendapatkan pesan dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan Jamie, kedua orang tuanya, Anuj, dan Dewi Kwan Im. Mimpi itu seolah-olah memberikan petunjuk untuk Jin agar ia bisa membantu Wei Chen. Dewi Kwan Im memperingatkan bahwa ekuinoks musim gugur sebentar lagi akan datang. Saat itu gerbang antara surga dan bumi akan terbuka dan ia yakin iblis banteng akan memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan surga dan bumi. Sehingga Jin ditugaskan untuk membantu Wei Chen menghentikan iblis banteng demi bisa menyelamatkan nyawa semua orang. Sesampainya di sekolah, Jin memastikan mimpinya dengan menemui Anuj. Dan benar saja, apa yang ada di mimpinya sesuai dengan dunia nyata. Jin kemudian mengajak Anuj untuk mencari Wei Chen. Sesampai di apartemennya, mereka berdua terkejut melihat wujud Wei Chen dalam bentuk monyetnya. Mereka bertiga pun mulai memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan iblis banteng. Sampai akhirnya mereka pun menyadari bahwa rencana iblis banteng sangat mirip dengan penggambarannya di dalam komik. Mereka menyadari bahwa iblis banteng akan melancarkan aksinya di acara pertandingan turnamen sepak bola malam ini, sehingga mereka pun bergegas ke sekolah untuk menghentikannya. Di waktu yang sama, ayah dan ibu Jin mencoba mencari liontin mereka di restoran Golden Temple. Saat sedang mencari, mereka berdua tidak sengaja menemukan Sun Wukong yang sedang terluka. Mereka pun memberikan minuman herbal untuknya agar Wukong bisa memulihkan energinya. Singkat cerita, acara turnamen sepak bola pun akhirnya dimulai. Sebelum ke acara inti, Jin dan yang lainnya menampilkan cosplay cerita tentang iblis banteng untuk memancingnya keluar dari persembunyian. Apa yang dikatakan Jin dalam cosplay membuat iblis banteng terpancing emosi sehingga ia pun akhirnya keluar dari penyamarannya. Di hadapan semua orang, iblis banteng dan Wei Chen bertarung sangat sengit dan konyolnya para penonton berpikir itu semua adalah bagian dari pertunjukan. Tepat di saat gerbang pembatas mulai terbuka, iblis banteng menancapkan tongkat sakti dan bersiap menyerap energi dari bumi. Wei Chen dan teman-temannya yang melihat hal itu tentu saja sangat panik dan berusaha menghentikan semuanya. Namun tongkat sakti itu benar-benar tak bisa disentuh oleh siapapun.
Sampai akhirnya saat tongkat itu akan meledak, Jin menyadari bahwa dialah gulungan keempat yang Wei Chen cari selama ini. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati tongkat itu dan berhasil menghentikan proses penyerapan. Bertepatan dengan momen itu, Wukong akhirnya datang untuk merebut kembali tongkat sakti miliknya sekaligus menangkap iblis banteng. Setelah kembali ke rumah, Wei Chen menemui Jin dan berpamitan kepadanya. Bagaimanapun juga tugas dan mimpinya di bumi telah selesai dan Wei Chen akan segera kembali ke surga. Saat Jin masuk ke dalam rumahnya, ia pun terkejut melihat seorang wanita yang ternyata merupakan Putri Kipas Besi. Putri Kipas Besi mengajak Jin untuk ikut dengannya jika Jin ingin melihat orang tuanya lagi. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita dari series ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!